Assalamualaikum, Siska. Ya, ya, Pak. Bisa dimulai saja, Pak. Bisa dimulai. Mulai saja dulu ya. Ya, Pak Yasir. Oke, dengar ya. Oke, silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai hari ini pembelajarannya yaitu praktikum, di mana pekan lalu kita belajar masih teorinya. Hari ini kita coba untuk berpraktek seperti apa yang kita jelaskan pada pekan lalu. Sebelum saya lanjut, saya akan mengabsen terlebih dahulu kalian menggunakan aplikasi Guruku. 77. Baik, saya akan mengabsen Abdul Qadir, Akbar, Ananda, Anastasia, Akbar Aziz, Andi Resti, Andini, Asti, Aswar, Dia, Egi, Fasya, Febrisya, Ama, Yolanda, Michael, Ali Yusuf, Melan, Alfiansa, Agung, Agung Hadi, Alprial, Ilham, Ridho, Aprisal, Lutfi, Rifki, Naila, Novela, Nurain, Nurailmi, Nuraini, Putri Somo,
Salwa, Bahuri, Pasel, Yosafat. Saya rekam. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Syukur hari ini kita juga eh, sudah bisa masuk lab lagi karena beberapa hari terakhir ini apa namanya listrik di wilayah kita eh, tidak bersahabat. Kadang nyala, kadang tidak. Jadi alhamdulillah kita semoga hari ini pembelajaran kita tidak ada pemadaman lagi. Nah, saya akan mengulang materi saya yang lalu sebagai pengantar untuk memulai praktikum di mana materi kita yaitu perulangan di mana perulangan yang kita gunakan yaitu for, while, dan nah uh, saya lewati dulu video. Misalnya Anda diminta untuk membuat program sederhana ya SMK Mutiara Ilmu sebanyak 10 kali ini mungkin sudah apa namanya sudah hal yang rutin mungkin kan kalau disuruh bikin programnya kalau untuk cetak mungkin sudah hal biasa di mana kalau kita akan mencetak maka program atau baris kode yang kita kita pilih seperti ini di mana fungsi N L itu fungsinya adalah mengambil tulisan uh, pada saat kita mencetak EN DL itu panjang dari line, artinya berhentikan tulisan pada baris tersebut ya. Terus kemudian sama juga kasus yang saya cerita kemarin bahwa sekiranya kalau ada di antara kita terlambat masuk sekolah ya masuk kelas kadang masih sebagai hukumannya adalah kita disuruh menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali bahkan sampai 100 kali. Itu sangat mungkin waktu masih SD kita berpikir adakah alat atau cara agar supaya kita tidak mundur sampai 10 kali atau 100 kali. Ya, karena kita belajar pengungkapan hal tersebut merupakan hal yang mudah. Seandainya kita disuruh menuliskan kata seperti itu ya contoh kalau manualnya kita mengetik kata SMK Mutiara Ilmu ya saya akan praktekkan ke Anda semua saya perlihatkan oke nanti kita prakteknya contoh saya akan menuliskan kata SMK Mutiara Ilmu ya M-nya besar ya diakhiri nanti code lain yang tadi yang kita tuliskan seperti ini ini saya copy saja nah ya ini akhirnya kalau dijalankan nah ini kalau sampai sebulan maka baris akan ulang-ulang akan kita ketikkan ini akan sangat merepotkan kalau kita jalankan ya nah ini kalau kita jalankan dia akan berulang-ulang sehingga sangat tidak efektif itu ada perulangan di sini untuk perulangan ini sendiri kita sudah belajar perulangan 3 yaitu for, while, dan while. Nah, kita coba membuat satu persatu perulangan dari ketiga metode tersebut. Nah, dengan cara seperti itu kita akan ketahuan bahwa penggunaan for, while, dan while agak lebih apa namanya lebih mendapatkan solusi ketimbang kita mengetikkan satu persatu kalimat tersebut. Nah, contoh kita mulai dulu dari yang for. Nah, kalau kita lihat di sini di baris ini ada kata for di sini. Pertama kita akan menyebutkan dulu apa
variabel yang akan kita gunakan. Tipenya apa? Contoh adalah integer. Ya. Contoh tipenya adalah integer, maka pada saat kita tahu bahwa tipenya adalah integer, maka kita akan menuliskan di dalam mainnya A sama dengan 1. Integer A, kita sebutkan bahwa A itu adalah sebuah variabel. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan proses yang namanya uh, apa namanya uh, perulangan. Nah, otomatis ketika kita perulangan, maka di sini kita akan mengetikkan for, ya. Kemudian kita menentukan perulangan tersebut. A itu kita mulai dari angka berapa perulangan. Kayak orang menghitung pada satu satu, dua, tiga, ya. Misalnya kita mulai menghitung dari angka 0. Kemudian kita nanti berhenti kapan? Nah, ini ada kondisi yang nanti ketika kita akan mencetak atau saya tidak akan terlambat lagi sampai kapan? Sampainya dia mendekati angka 10. Mendekati angka 10 atau sama dengan 10 lah. Kemudian kondisi. Setelah kondisi kita mau supaya tulisan tersebut berulang sampai 10 kali, maka ada A plus-plusnya, artinya dia akan mencetak per satu kali cetakan, ya. Kemudian syarat utamanya kalau menggunakan for tentu ada kurung kerawalnya. Kerawalnya seperti ini, ya. Kurung kerawalnya, baru kemudian apa tulisan yang akan kita ketikkan. Ini return tidak bisa kita pakai. Nah, kalau kita begini, kita coba jalankan. Oh, sorry, salah ketik saya. Ini bukan koma tapi titik koma. Ya, seperti ini. Dibandingkan tadi kita bikin itu sangat melelahkan sekali, apalagi kalau sampai 100. Kalau sampai 100 gampang. Kita ganti saja angka 10 menjadi 100, maka akan tampil nanti di layar sampai sebanyak 100 kali kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Ya. Jadi itu yang menggunakan core, ya. Menggunakan core untuk ulangan seperti ini. Bagaimana menggunakan while? Ya, sekali lagi while ada beberapa cara untuk while sendiri ini. Ya, nah, seperti ini contohnya. Hampir sama, kita harus menentukan nilai awal dari sebuah apa namanya, nilai awal dari sebuah angka yang akan kita hitung, ya. Misalnya ini integer, nah, misalnya kita beri nilai awal angka 1. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya tadi itu ya, for kasih angka 1 di sini tadi, bisa, tidak masalah, ya. Nah, sekarang kita kasih angka awalnya adalah, jadi komputernya namanya kita inisialisasi dulu nilai awal ini berapa berdasarkan variabel yang kita masukkan. Jadi masukkan variabelnya, ya, masukkan variabelnya. Berikutnya kita menggunakan while yang kita masukkan dalam kolomnya adalah ya, kondisi beda dengan tadi itu item. Jadi kita masukkan, saya hapus saja ini while, ya, berarti A lebih kecil sama dengan 10 misalnya, ya, lebih kecil dari 10, artinya dia akan berhenti pada saat di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pencetakan. Kita mencetak ini agar dia naik terus, otomatis hanya nanti kita cetak
sebanyak satu kali langkah dengan menggunakan perintah A plus plus di sini. Ya. Sehingga kalau dijalankan sama juga nanti dengan for akan ada tulisan tidak akan terlambat sebanyak 10 kali. Bagaimana dengan kalau 100? Tambahkan saja 100 di sini. Maka akan muncul 100 kata di sini nantinya. Banyak. Nah, itu tadi menggunakan while. Sudah lagi for. Sekarang kita menggunakan do while. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa perulangan itu ada 3. Perulangan ada 3. Sekarang kita menggunakan do while. Oh, lupa saya. Sebelum saya tolong dicek di praktikumnya. Oh, ini ada tugas yang akan kita kerjakan, di mana tugas tersebut ada 8 tugas, 8 praktikum, di mana praktikum yang ada di dalam sini, yang di Google Drive yang saya sudah kirimkan linknya ke kalian, itu jumlahnya 8 praktikum. Semuanya adalah praktek untuk perulangan, semuanya. Tingkat kesukaran dan kesulitannya berbeda-beda. Tetapi jangan dulu kita kerjakan. Kita mau kerjakan dulu kelompok. Ya, soal kelompok. Saya minta kalian membuat perulangan. Ya, kalau tadi perulangannya itu adalah uh, penulisan apa namanya, kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali. Tetapi saya minta nanti kalian memunculkan tulisan, ya, di mana tulisan tersebut nanti akan muncul angka 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Ya, kan kalau manualnya kan begini. Manualnya begini. Ya kita kasih masuk satu-satu. 3, nanti kita sama-sama coba bikin. Ini manualnya. Anggaplah sampai 3. Jalankan. Nah, kita tidak membuat seperti ini. Tetapi kita menggunakan perulangan. Perulangan itu terserah pakai while atau for, ya sama ya lalu kita sudah praktekkan. Misalnya saya menggunakan itu yang dicetak itu adalah bukan A lagi, ya tentu yang dicetak tentu yang dicetak bukan ini lagi tulisan, tetapi kalau kita menggunakan for, contoh ini kalau kita cetak jangan ini lagi, tentu yang kita cetak itu adalah A, kita cetak itu adalah A. Nah, seperti ini. Lihat. Oh, kenapa? Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian mencetak angka dari 100 sampai 200. Ada juga coba nanti dikerjakan dari 200, tapi dia bukan naik angkanya, tapi turun. Tentunya minus. Ya, coba dulu kan. Boleh dicek di internet. Angka dari atas ke bawah, angka bersusun dari kiri ke kanan, terserah. Bebas jadinya. Bersusun dari atas ke bawah ini. Kalau tidak dari atas ke bawah, ya hilangkan saja n lainnya. Kalau hilang n-nya akan begini. Sorry. Saya lupa hapus tanda petiknya.
Nah, hmm. Sudah? Angka, saya mau cek dulu satu-satu. Berapa? Kan tadi angka satu ini sampai berapa ini? 10. Ah, min satu. Coba saya lakukan begini. Amin satu. Oh, sorry, sorry. Amin. Habisnya eh, lebih besar dari nol, di sini 10. Ya, mungkin karena kualitas jaringan sini yang membuat ini agak lambat. Tidak apa-apa, silakan dicek kerjanya. Oke, bagus. Nah, kalau sekiranya bisa fungsi for, next, for, dan Y-nya, saya kasih apa lagi namanya, tugas mandiri. Jadi tugas kelompok. Silakan yang belum selesai tanya ke teman kelompoknya bagaimana cara penyelesaiannya yang tadi saya minta. Ada masalah? Sudah bisa semua? Nah, yang ditangguhkan terserah ke berapa. Tolong temannya yang tidak tahu bertanya temannya. Nah, kalau sudah, nah di dalam C++ ini di Google Drive ada beberapa praktikum untuk NIS yang ganjil, dari NIS 1 sampai 5. Silakan Anda mengerjakan praktikum 2. Ini kan sudah kita kerjakan tadi ini. Silakan Anda kerjakan praktikum yang kedua, yang ganjil 1 sampai 5, berarti nomor 1, NIS 1, 3, 5. Kalau yang
Nis genap 1 sampai 5 itu akan berdasarkan praktikum 3. Ya. Jadi atau yang kita coba kerjakan yaitu saya tuliskan dulu nis akhirnya mengerjakan praktikum 2 ya yang ganjil nis ganjil itu artinya 1, 3, 5. Terus kalau yang nis 1 sampai 5 yang genap itu sudah pasti ya 2, 4, 6. Kita tambahkan 6. Nah, untuk yang nomor nis 7 sampai 10, 7 sampai 10 nanti praktikumnya praktikum 4. Praktikum 4, praktikum 4. Tapi nisnya yang ganjil juga. Berarti ganjil berarti 7, 9, 10. Sementara yang nis 7 sampai 10 praktikum kelima yang genap oh sorry 10 genap berarti di sini 6 8 10 ya. Begitu seterusnya boleh di ya oke. Kalau sudah nanti kalau buku nanti praktiknya nanti tulis di buku kemudian salah satu antara kalian nanti bukunya akan saya ambil kemudian perlihatkan nanti di layar di depan temannya seperti apa hasil pekerjaannya kalian silakan dikerja. Sudah dibuka? Oke, silakan dikerja. Sudah, silakan di dicek dulu. Mungkin temannya ada yang kesulitan boleh bertanya. Kalau malu-malu sama saya boleh bertanya ke teman di samping kiri kanannya. Yang penting running dulu lah.
Saya juga coba kerja bagian di dalam praktikumnya. Jadi komentarnya tidak usah dimasukkan, hapus saja komentarnya. Kan angka. Nah, kayak ini contoh hasilnya. Masukkan angka, misalnya saya masukkan angka 10. Nah, masukkan angka, dia akan mencari dari angka yang akan dimasukkan 8, 4, 6, 2, 9, 10. Oh, sudah. Harusnya data yang dimasukkan ini kode yang dimasukkan ini nanti kalian tuliskan di buku, kemudian eh, setelah dituliskan nanti kita coba diskusikan salah satu dari pekerjaan kalian. Ya. Kemudian setelah kita diskusikan nanti kita lihat apa saja uh,
kalau kita buatkan flowchart-nya apa saja di bagian tersebut, dia akan melakukan proses perulangan. Ya, karena berulang itu ada sesuatu yang nanti akan diminta di dalam codingnya, apakah coding tersebut benar melakukan perulangan apa tidak. Perulangan itu artinya dia kembali ke pernyataannya sampai batas waktu, sampai batas yang telah ditentukan. Sudah selesai? Ya sudah ya. Yang ini kalau bisa ditampilkan juga di bukunya output dari apa yang dibikin di sini. Jadi ketahuan apa yang berulang dari proses yang ini. Kalau sudah coba tunjukkan di codingnya di sini, baru kemudian kita lihat bersama-sama. Ya. Intinya tujuannya akan dicapai. Apa namanya proses looping atau ulangan bisa digunakan bagaimana manfaatnya dan bisa diimplementasikan ke dalam program yang sederhana. Nah itu Ji, yang saya ingin tidak lebih dan tidak kurang daripada itu yang saya tekankan. Karena pada saat kita membuat program yang besar, tentunya uh, program tersebut ya kenapa sering kita gunakan? Karena bagian daripada perulangan ini merupakan sesuatu yang akan uh, akan dijadikan sebagai referensi jika kita sudah membuat program-program besar. Ya, contoh misalnya kita membuat aplikasi yang sederhana tentang apa namanya simulasi simulasi ujian misalnya atau simulasi
lampu merah, terutama juga sering melakukan otak-atik terhadap aplikasi Android. Di Android itu banyak sekali, bukan Android. Uh, uh, Apalagi namanya yang controlling itu Arduino. Arduino itu menggunakan program C++ untuk program ini. Jadi ketika kita akan akan uh, menyelesaikan pekerjaannya kita, pasti akan ada looping di situ yang terlibat di dalamnya. Oke, kalau sudah masuk, coba diperlihatkan codingnya. Silakan diketik hasil praktikumnya di sini, biar teman-teman yang lain bisa melihat. Ya silakan. Sudah. Saya sudah membuat sebuah biar akan didata kita dari bulan sepertinya sampai A, jadi dari kecil ke besar. Karena kan tulisannya karena ini berbasis compiler berbasis internet, sangat bergantung terhadap koneksi jaringan. Kita tahu internet itu harga dari harganya itu sampai 3 kali. Mana itu mati lampunya itu yang masih dia jam 8 lagi. Semoga pertemuan kita hari ini tidak seperti itu. Wiring ini punya komponen server fokus atau bisa gimana? Nah, dari bawah muncul ya. Cuma kayaknya pakai coba dikasih masih huruf A, B, ya, kayaknya di laptopnya saya itu kondisi jaringannya jadi fokus. Jadi tapi bisa
hampir dia ada bisa kita lihat hasilnya. Dia melakukan pengulangan. Coba tadi Nasus lupa biar ini sama dengan ya, definisi ya, kayak kalau kita belajar di TP, kalau di boleh ini boleh naik. Terus satu orang lagi minta tolong, saya mau videonya biar teman-temannya juga bisa uh, menjadi motivasi teman-teman yang lain, walaupun mungkin laptop saya ini sepertinya lagi hang. Hang itu artinya lagi tidak mau jalan. Oke, satu orang selain Tasya siapa yang bisa melihatkan tadi Tasya melihatkan hasilnya huruf abjad dari Z ke A. Ada yang lain? Siapa? Oke, silakan. Oh, sudah jadi juga di bukunya. Jadi angka angka dari 1 sampai ya. Jadi yang bukan tadi angkanya. Oke. Silakan. Selanjutnya nanti saya akan melakukan penilaian. Saya akan menggunakan aplikasi Guruku. Oke, boleh. Awalnya awalnya definisinya adalah 1. Berarti kalau 1 sampai 6, definisi adalah 1 hingga 5. Berarti oh, semuanya berkali semua dan kurang uh, ya, saya pun ya oke. Nah, kalau kita lihat tampak angka dia ada satu uh, menggunakan motor di mana batasnya sampai 6. Ini yang lihat bahwa dia pas di coba kan coba nah semua sampai berapa bisa pada nah,
Jadi, bagaimana berjelas kalau terus uh, selanjutnya saya akan kasih pekerjaan buat Anda. Silakan dikerja di rumah. Untuk tugasnya ini adalah uh, uh, apa namanya tugas yang dikerjakan. Silakan berkelompok mengerjakannya. Masing-masing kelompok ini uh, silakan nanti kumpul di mana, di atau di mana. Setelah dikerjakan, dikumpul uh, bukunya, ya, dikumpul bukunya. Dari bukunya tersebut harus sama jawabannya dengan teman kelompoknya. Jangan sampai ada di antara kalian mengambil jawaban dari teman kelompoknya yang di sebelah. Baik. Ini satu. Ya, ini kelompok satu. Itu silakan dibuat dengan output seperti di atas. Yang ini silakan dibuat terserah menggunakan while kah, menggunakan for, while terserah mana dianggap nyaman untuk kelompok. Berapa kemarin kelompok? Ini ada 5. Outputnya ini yang kelompok 1. Kelompok nah ini saya dikasih tugas waktu masih kuliah dari dosen saya seperti tugasnya. Ini kelompok ini kelompok A. Oke, sudah dicatat. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3, saya hapus saja dulu. Saya hapus kelompok 3 itu oh sorry, modelnya dia itu
Nah, seperti ini. Eh, mundur, mundur. Ini kelompok tiga. Kalau kita buat model piramida saja. Wah, saya ingat sekali nih. Saya punya tugas begini. Nah, ini berapa? 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, segitiga. Mirip seperti piramida. Ini kelompok 4. Kalau tadi 3. Kelompok ini di kelompok 5. Oh, nah, ini saya kasih tugas yang saya kasih dulu sama dosen saya ini. Saya tidak sampai tidak tidur satu malam mengerjakan. Saya bukan berarti mau menyiksa kalian. Kira-kira seperti apa? Yaitu yang ini saya anggap ini bebas lihat Mister. Oke. Oh ya, hari Senin saya mau ulangan teori, ulangan teori. Uh, kita pakai aplikasi ujian semester yang dipakai pada saat orang ujian. Materinya masih tentang seputaran yang sampai materi yang terakhir yang kita bahas. Oke, sudah. Sudah dicatat. Ya, kalau sudah dikerjakan di kumpul ya.
Taruh saya di depan. Oke, setelah uh, apa namanya tugas Arabica dan tugas tersebut dijadikan referensi nantinya untuk ujian pada saat kita ujian nantinya. Terus materi kita pekan depan setelah lebih olah ya, olah string di mana nanti kita akan belajar mengambil data dari sebelah kiri ke kanan atau misalnya kita uh, menghilangkan spasi dari kiri ke kanan sebuah tulisan ya dan lain-lain. Materi itu akan kita bahas di depan. Kelasnya tolong disiapkan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Siap. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa besok.